Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falibani itu termasuk ulama yang berasal dari Palembang. Jadi beliau ini keturunan Syekh Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Abdul Jalil. Abdul Jalil dulunya ulama Arab yang kemudian berdakwah di Kedah. Dari Kedah kemudian ke Palembang. Dari Palembang inilah kemudian menikah, mendapatkan putra namanya Syed Abdurrahman. Nah, dari Abdurrahman ini kemudian melahirkan seorang anak namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Kalau yang sekarang terkenal itu Abdul Somad Riawi ya. Ustaz UAS itu. Tapi kalau ulama ini dia alim banget ya. Kenapa? Karena dia ketika belajar di Nusantara, ceritanya mulai dari Palembang itu bersama Said Hasan bin Umar Al-Idrus dan juga Syekh Abdurrahman Paubuh. Nah ini, kalau dari sini kita terlihat bahwa Syekh Abdurrahman Paubuh ini di Patani, dia muridnya Syekh Abdul Rauf Singkili. Jadi kan beda satu generasi ya. Juga ketika di Makkah belajar kepada ulama-ulama di sini, ulama-ulama besar Mekah, ya, Syekh Ibrahim Zain atau Ila Azhari, Muhammad Sulaiman Al-Qurti, Syekh Umar. Juga di Madinah, nah ini bertemu dengan ulama Palembang juga yang semasa Sultan Badruddin I, Syekh Akif Hasanuddin Al-Falembani dan juga Syekh Muhammad Saman ya. Juga di Yaman ya, bertemu dengan ulama-ulama besar seperti ini, juga di Mesir. Bahkan misal sezaman sama Syekh Muhammad Murtadho Zabidi, ini gurunya. Jadi Murtadho Zabidi ini penulis kitab Ithaf Sadatil Muttaqin yang menjadi syarahnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi atau juga memiliki buku Tajul Lughah. Jadi Syekh Zabidi Murtadho ini luar biasa, ilmunya dalam. Nah, Nah, ini yang catatan tentang ulama ini Palembang ini saya temukan di kitab ini salah satunya. Ini ditulis oleh muridnya Syed Abdurrahman Syed Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Dan nanti muridnya ini punya murid orang Palembang namanya Syekh Mahmud Kinan Al-Falembani. Nah, ya, Syekh Mahmud Kinan Al-Falembani. Nah, Syekh Mahmud Kinan Al-Falembani ini punya murid namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini disebutkan di kitab ini, Tarjamah Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Kalau nggak disebutkan Al-Falembani, Al-Jawi. Jawi ini bukan berasal dari Jawa, tapi adalah dari Nusantara, karena Nusantara orang-orang Arab menyebutnya Jawi. Ya. Nah, sama seperti disebutkan di dalam kitabnya Kifayatul Mustafid, karya Syekh Mahfud At-Tarmasi, tapi di bagian tahqiqnya itu ada Syekh Yasin Al-Falembani. Syekh Abdul Somad Al-Falembani termasuk ulama yang musnid ya. Dia meriwayatkan banyak hadis ya. Angsaruhum isnadan wa ausa'uhum riwayatan. Ya. Al-Muhaddis Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Falembani. Ya. Wa minhum as-Sufi Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Ashi Asy-Syahir bil Falembani. Ini ya. Nah, kalau diagram keilmuannya kita lihat misal Syekh Abdul Somad Al-Falembani di sini ini. Nah, ini guru salah satu gurunya adalah Syekh Abdul Karim As-Saman. Jadi harusnya ada gininya juga ya. Ada gini. Nah, ini gurunya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi juga gurunya. Artinya beliau memiliki murid teman-teman. Nah, ini teman-temannya yang serating ini adalah teman-temannya. Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Al-Masri, Syekh Nafis Al-Banjari gitu. Ini teman-temannya. Makanya ada kitab misal Tuhfatur Raghibin itu di sama-sama diklaim apakah itu karya Syekh Arsyad atau karya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Ya, mungkin saja kedua-duanya itu memiliki karya, tetapi
ada peneliti yang kemudian condong bahwa Tuhfatur Raghibin itu ditulis oleh Syahrzad Al-Banjari dengan bukti beberapa kosakata itu adalah kosakata khas Banjar, lokal Banjar. Nah, ini ada Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi ini, ya. Yang nanti keturunnya ada Syekh Utsman Al-Batawi. Ya. Nah, jadi ini jaringan-jaringan ulama, misal bisa saja ini keturunan nasab, tapi ini lebih ke intelektual, guru murid. Dari sini nanti sampai bersumber ke Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ini kalau karya-karya kita lihat ini, maka menunjukkan bahwa Syekh Abdul Somad memang Syafi'i. Syafi'i, kemudian Asy'ari, dan juga ulama Sufi. Dalam arti, orang itu disebut sebagai Sufi ketika dia sudah memahami syariatnya atau fikihnya, memahami akidahnya kuat, dan juga mendalami ya tarekat. Tarekat, dan itu memang menjadi salah satu ciri ulama Nusantara dari dulu itu seperti ini. Jadi tiga tiga sinergi itu ya. Nah, kalau kita mau mengkaji kitab-kitab ini, kita akan lihat ya bagaimana rekam jejak ulama Nusantara, khususnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ketika belajar, dan mereka disebutkan di dalam tarojim-tarojim tersebut. Jadi ini menegaskan bahwa ulama Nusantara atau ulama eh, terutama Syekh Abdul Somad Al-Falibani dan juga ulama-ulama Palembang itu bermadhab Syafi'i. Ya, itu sudah paten. Ya.